oleh malak Jibril, Mikail, Israfil. Ini kedua orang laki-laki tadi itu yang menemani Kanjeng Nabi tidur, yaitu Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ini tidak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulain. Bainama ing dalam siji waktu an-nabiyyu utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri ku tetep ing dalam hijir Ismail indal baiti ing dalam sandinge Baitullah muttaji'an hale turon miring baina rajulaini ing dalam antarane wong lanang loro. Id atahu tegane atan nekani hu ing Kanjeng Nabi Jibrilu sapa malak Jibril wa Mikailu lan malak Mikail. Wa ma'ahu malan iku tetep sertane Jibril Mikail malakun akharu utawi malak kang weneh. Jadi kitab yang kita kaji ini adalah salah satu kitab yang mengisahkan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kitab ini termasuk salah satu kitab yang masyhur di kalangan pondok pesantren Salafi. Nama kitabnya itu adalah kitab Dardir. Jadi yang kita kaji ini adalah kitab Dardir, salah satu kitab yang mengisahkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal permulaan di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Kanjeng Nabi sedang merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bagaimana tidak, karena kedua orang yang sangat dicintainya, yang sangat disayanginya, telah meninggal dunia. Pertama, Kanjeng Nabi ditinggalkan oleh sosok pamannya yang senantiasa mencintai dan menyayanginya setulus hati, bahkan mengayomi dan melindunginya dari berbagai macam kejahatan-kejahatan yang akan dilancarkan oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Maka pamannya lah yang melindunginya, yang mengayominya dari orang-orang yang menolak akan dakwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu pamannya yaitu Sayyidina Abu Thalib meninggal dunia. Maka Nabi kita merasa sangat bersedih atas wafatnya orang yang senantiasa mengayomi, melindungi dan menyayanginya setulus hati. Tak selang lama kemudian disusul kembali Kanjeng Nabi ditinggal pergi oleh istrinya yang sangat dicintainya, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Orang yang segenap jiwa raganya dipasrahkan untuk agama,
dipasrahkan untuk kesuksesan dakwah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ditinggalkannya kanjeng Nabi oleh kedua orang yang sangat dicintainya, yaitu pertama pamannya, kedua istrinya, Nabi besar kita Muhammad SAW pada waktu itu sangat merasa bersedih. Bahkan masyhur sekali tahun tersebut dinamakan Amul Huzun. Tahun di mana kanjeng Nabi sedang merasa sangat bersedih. Bahkan setelah kewafatan daripada pamannya, maka kafir Quraisy pada waktu itu tambah-tambah saja melancarkan penolakannya atas dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW. Sementara Nabi kita mengharapkan kepada kaumnya, kepada kafir Quraisy, ingin sekali mengharapkan kebahagiaan atas mereka semua, mengharapkan keselamatan atas mereka semua di dunia maupun di akhirat. Maka pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 27 malam hari bulan Rajab, Nabi besar kita Muhammad SAW pergi ke Baitullah. Pergi ke Baitullah ingin bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas umatnya agar supaya mendapatkan hidayah. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah pada malam hari itu, kanjeng Nabi sampai-sampai ketiduran. Nah, tidurnya kanjeng Nabi, nah itu didampingi oleh kedua orang laki-laki atau oleh dua orang laki-laki. Pertama yaitu Sayyidina Hamzah, yang kedua yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Jadi seketika kanjeng Nabi bermunajat sampai ketiduran, ditemani tidurnya kanjeng Nabi itu oleh kedua orang laki-laki. Pertama Sayyidina Hamzah sebagai pamannya juga, dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Maka pada waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berkehendak ingin menyejukkan hati kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang merasakan kesedihan dan juga menggembirakannya serta menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan kanjeng Nabi Muhammad SAW di sisinya. Maka Allah berkehendak mengisra dan mi'rajkan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malak Jibril beserta malaikat-malaikat yang agung yang lainnya untuk turun untuk menjemput Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibawa di tempat yang paling mulia, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka di sini dikatakan bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an. Satu waktu Nabi kita sedang berada di Hijr Ismail indal baiti yang letaknya di samping Baitullah, muttaji'an dalam keadaan tidur miring yang dihimpit oleh oleh dua orang laki-laki, yaitu tadi itu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nah ini kanjeng Nabi pada waktu itu ya sedang bermunajat sampai ketiduran. Nah maka pada waktu itu id atahu Jibril wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akharu. Kanjeng Nabi kedatangan malak Jibril, Mikail, bahkan ada satu malaikat lagi yang menyertai mendampingi Jibril dan Mikail. Satu keterangan malaikat ini adalah malaikat Israfil. Kanjeng Nabi pada waktu itu sedang keadaan tidur. Kanjeng Nabi kedatangan malak Jibril, Mikail, dan juga Israfil.
Kanjeng Nabi dibangunkan oleh malak Jibril dengan penuh sopan santun, dengan penuh kewibawaan, dengan penuh kemuliaan, membangunkan Nabi besar kita Muhammad SAW yang pada waktu itu sedang tidur. Fahdamaluhu, mangka pada ngagawa iyo para malaikat. Oh, ing Kanjeng Nabi. Hatta jauh sehingga teka yo para malaikat. Bihi kelawan ngagawa Kanjeng Nabi Zam-Zama ing sumur Zam-Zam. Setelah Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malak Jibril membangunkannya, maka Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kanjeng Nabi besar kita Muhammad SAW bangun seketika itu. Maka kata Nabi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah engkau datang kepada saya membawa ayat rahmat atau membawa ayat azab? Tapi kata Jibril, saya diperintah oleh Allah untuk membawamu wahai utusan Allah di tempat yang sangat mulia, yaitu di sisinya. Bukan untuk membawa ayat rahmat dan juga bukan untuk membawa ayat azab. Maka setelah itu Kanjeng Nabi dibawa oleh malak Jibril, Mikail dan Israfil. Nah, dibawanya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak tahu Kanjeng Nabi dibawa oleh malak Jibril, tidak tahu. Tanpa sepengetahuan kedua orang laki-laki tersebut, yaitu Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dibawalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dibawa ke sumur Zam-Zam. Jadi Kanjeng Nabi dibawa oleh para malaikat menuju ke sumur Zam-Zam. Nah, sumur Zam-Zam itu riwayatnya pada waktu itu Ummu Ismail, ibunda daripada Nabiullah Ismail alaihissalam, nah itu sedang merasa kehausan. Bahkan putranya juga yang masih digendong, yaitu Sayyidina Ismail, itu juga merasa kehausan. Maka singkat cerita, Sayyidatina Hajar atau Siti Hajar yang sedang merasa kehausan dan juga anaknya yang sedang digendong Ismail, maka Sayyidatina Siti Hajar pergi ke bukit Sofa. Pergi ke bukit Sofa dengan harapan semoga ada orang yang lewat membawa air. Setelah Siti Hajar pergi ke bukit Sofa, melihat kanan kiri depan belakang, tidak ada satupun orang yang lewat membawa air. Maka kemudian Siti Hajar turun kembali menuju pergi lagi ke Bukit Marwa. Pergi ke Bukit Marwa dengan harapan semoga ada orang yang membawa air. Ternyata harapannya juga kosong. Tidak ada satupun orang yang lewat membawa air. Nah, maka Siti Hajar ini dalam sejarah ini sampai 7 kali balikan Sofa Marwa Sofa Marwa Sofa Marwa mencari air, berharap ada di sana ada air atau ada orang yang lewat membawa air. Tapi setelah 7 kali bolak-balik Siti Hajar Sofa Marwa tetap tidak menjumpai air atau orang pun yang lewat membawa air. Maka pada waktu itu datanglah malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril memukulkan sayapnya di bumi, maka seketika itu bumi yang dipukul, tanah yang dipukul oleh dengan sayapnya malaikat Jibril itu kemudian mengeluarkan sumber mata air. Maka seketika air itu keluar dilihat oleh Siti Hajar, maka Siti Hajar mengatakan,
Zam-zam, zam-zam ya mubarak, zam-zam ya mubarak, zam-zam ya mubarak. Maka dari situlah kemudian air tersebut atau sumber tersebut dinamakan air zam-zam. Maka kemudian air tersebut diberi nama air zam-zam. Jadi kanjeng Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil menuju ke sumur zam-zam. Nah, ini perjalanan Isra dan Mi'rajnya kanjeng Nabi besar kita Muhammad SAW. Fastalqauhu ala dhahrihi, fastalqauhu, maka ngaprih ngalumahakeun ya para malaikat ing kanjeng Nabi ala dhahrihi, ing atase gegere kanjeng Nabi. Watawala, maka mangurus ing kanjeng Nabi minum saking para malaikat Jibrilu sapa malak Jibril. Jadi kanjeng Nabi setelah sampai di sumber Zam-Zam, maka kemudian kanjeng Nabi disuruh untuk tidur secara tidur melumah. Yang mana malaikat Jibril menyuruh kanjeng Nabi untuk tidur miring, tidur melumah itu penuh dengan kesopanan, penuh dengan adab, penuh dengan memuliakan, mengagungkan, dan senantiasa membaca sholawat salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu yang mengurus daripada malaikat, mengurus kanjeng Nabi Muhammad SAW, nah itu pada waktu itu langsung yang mengurus adalah malaikat Jibril. Nah, tujuannya tadi itu ingin untuk dioperasi. Wafir riwayatin, dan ing dalam siji riwayat furija den bolongi saqafu baiti opo payon umah ingsun. Dalam satu riwayat furija saqafu baiti. Jadi kanjeng Nabi sedang berada di rumahnya Umi Hani. Fanazala Jibrilu, maka tamurun Jibrilu sopo malak Jibril. Fasyako mangka nyigar utawa ngebedah utawa ngeoperasi ya malak Jibril min suratin nahrihi saking tenggok gagorokanane kanjeng Nabi ila asfali batnihi tumeka ila tumeka maring asoring wetenge kanjeng Nabi. Seketika kanjeng Nabi sudah dalam posisi tidur melumah, maka malaikat Jibril langsung membedah kanjeng Nabi, mengoperasi kanjeng Nabi dari leher sampai ke asfali batnihi. Asfali batnihi ini satu keterangan sampai ke pusar. Jadi kanjeng Nabi dibedah dari leher sampai ke pusar. Satu riwayat lagi ini ila anatihi. Jadi dekat-dekat anat. Jadi dari leher dibedah sampai dekat anatnya kanjeng Nabi. Tapi satu riwayat lagi kanjeng Nabi dibedah itu sampai pusarnya, dari leher sampai pusarnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kejadian kanjeng Nabi itu dibedah, dioperasi oleh malak Jibril. Nah ini min ghairi khusuli alamin ma'as suratil iltiami. Jadi seketika kanjeng Nabi itu dibedah oleh malak Jibril, itu kanjeng Nabi tidak merasakan kesakitan. Jadi pembedahan tersebut, nah itu kanjeng Nabi tidak sama sekali merasakan sakit. Bahkan ada wadzohirur riwayat, ada dohirnya riwayat bahwa kanjeng Nabi itu seketika dibelah dadanya oleh malak Jibril, nah itu menggunakan alat
menggunakan alat, tapi satu keterangan lagi bighairi alatin. Kanjeng Nabi dibedah perutnya itu tanpa menggunakan alat. Seketika Kanjeng Nabi dibedah dari leher sampai ke pusar, itu sama sekali Kanjeng Nabi tidak merasakan sakit. Sumakola kari-kari ngucap Jibrilu. Sopo malak Jibril li Mikaila maring malak Mikail. Yatini bitostin mimma izam-zama. Yatina kanisiro ni ingsun bitostin kalawan wawada saking emas mimma izam-zama saking banyu zam-zam. Nah, setelah Kanjeng Nabi dibedah oleh malak Jibril, maka kemudian malak Jibril berkata kepada malak Mikail, tolong bawakan saya wadah. Wadah ini terbuat dari emas yang berisikan air zam-zam. Tujuannya kaima utahhira qalbahu wa usyarriha sadrahu. Kaima utahhira dreponyenta arep nyucikaken sapa ingsun qalbahu ingat ing atine Kanjeng Nabi. Wa usyarri halan ngajembaraken ingsun sadarahu ing dadane Kanjeng Nabi. Jadi tujuannya Kanjeng Nabi dibedah, kemudian hendak maka malak Jibril diperintah untuk membawakan wadah yang berisikan air zam-zam, ya tujuannya malak Jibril ingin mensucikan hatinya Kanjeng Nabi dan melapangkan dadanya Kanjeng Nabi. Jadi ini yang dinamakan tathir ala tathir, suci di atas suci. Gitu. Jadi Kanjeng Nabi hatinya yang sudah suci disucikan kembali agar supaya lebih sempurna dan dilapangkan kembali oleh malaikat Jibril. Nah, itu tujuannya. Jadi tathir ala tathir atau nur ala nur. Jangan beranggapan bahwa berarti Kanjeng Nabi itu hatinya kotor. Tidak. Hatinya suci. Disucikan kembali. Fastakhroja qalbahu. Fastakhroja mangka ngepring ngetokaken. Ya malak Jibril qalbahu ingatine Kanjeng Nabi faghosalahu. Mangka ngumbah ya Jibril hu ing qalbun. Salah sama rotin ing telung balen. Wanaza maka nabihi min aza. Wanaza alan mocot yo Jibril ma ing barangkana kang ono bihi ku tetep kelawan kalbun min ada opo saking hadus syaiton. Jadi setelah dipersiapkan, maka kemudian malak Jibril mengeluarkan hatinya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibasuhnya hati tersebut oleh malak Jibril sebanyak 3 kali. Bahkan wanaza'a maka Nabi min adza, malak Jibril menghilangkan hadzus syaitan yang ada di dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihilangkan karena disitulah mahalu waswasatihi, tempat mewaswaskannya si setan terhadap hatinya umat manusia. Maka hadzus syaitan tersebut dihilangkan, dibersihkan. Tapi jangan sampai menganggap hatinya Kanjeng Nabi kotor. Akan tetapi hatinya Kanjeng Nabi itu bersih, akan dibersihkan kembali, tambah bersih. Wakhtalafa ilaihi Mikailu lan bulak balik ilaihi maring Jibril Mikailu sapa malak Mikail bisalah sitosatin kalawan telu piro-piro wawada mema izam sama saking banyu zam-zam. Jadi malaikat Mikail bulak balik ke malaikat
Jibril dengan membawa 3 wadah yang terbuat dari emas yang berisikan air Zam-Zam. Suma atak kari-kari nekani ya Mikail bitostin kelawan wawada min zahabin saking emas mumtaliin kang den kebeki hikmatan arah hikmahe wa imanan arah imane. Kemudian Malik Jibril membawa satu wadah lagi yang terbuat dari emas yang telah dipenuhi hikmah dan keimanan. Fa afraghahu makan wangakeun ya Jibril Kanjeng Nabi fi sodrihi ing dalam kanjeng dadane kanjeng Nabi. Jadi wadah tersebut yang terbuat dari emas yang telah dipenuhi hikmah, keimanan, nah itu semua dituangkan di dalam hatinya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mala'a lan ngebeki iya Jibril ho ing kanjeng Nabi hilman arah hilime wa ilman lan ilmune wa yaqinan lan keyakinanane wa islaman lan keislamanane. Bahkan kanjeng Nabi, hati kanjeng Nabi juga dipenuhi oleh Malaikat Jibril sifat hilimnya, ilmunya, keyakinannya, dan keislamannya dituangkan semua, dipenuhkan semua di dadanya atau di hatinya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma atsbaqahu kari-kari nungkebaken yo kanjeng Nabi yo Malak Jibril hu ing kanjeng Nabi. Jadi semuanya yang sudah terpenuhi dengan hikmah, iman, hilim, ilman, yakin, Islam, semuanya dituangkan ke dalam dada atau hatinya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Suma khotama kari-kari ngecap yo Jibril baina katsfaihi ing dalam antarane walikat lorone kanjeng Nabi bi khotamin nubuwati kelawan cap kenabian. Jadi setelah beres kanjeng Nabi dioperasi, dibersihkan, sudah beres, maka kemudian Malaikat Jibril mengecap di antara dua walikatnya kanjeng Nabi itu dengan cap kenabian. Bahkan cap itu dalam riwayat itu lebih mengarah ke sebelah kiri dekat daripada hati. Disitulah dicap kanjeng Nabi dengan cap kenabian. Summa